Roy Suryo itu adalah seorang pengecut. Penetapan tersangka sudah selesai, sudah ditolak. Kalau berkaitan dengan dakwaan, itu bukan wilayah Prapit. Sidang gugatan pra-peradilan keempat Roy Suryo kemarin kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam gugatan kali ini, Roy Suryo meminta pencekalannya dibatalkan. Terlebih selama ini, Roy Suryo mengaku tidak pernah menerima surat pencekalan dari Polda Metro Jaya. Sontak pengakuan Roy Suryo mengejutkan banyak pihak, tidak terkecuali para pendukung Jokowi yang tidak percaya dengan pembelaan Roy Suryo. Dan salah satu yang mempertanyakan klaim Roy Suryo mengenai pencekalan ialah praktisi hukum senior Suhadi, Ketua Umum Tim Hukum Merah Putih, yang dikenal getol membela pemerintahan saat ini. Lantas apa kata Suhadi menanggapi klaim sepihak Roy Suryo mengenai pencekalan? Kalau terkait masalah itu, kebenarannya tentunya perlu dipertanyakan dari pihak kepolisian. Karena yang pertama melakukan pencekalan, kalau nggak salah itu kan dari pihak Polda Metro. Dan kalau itu tidak ada surat atau tidak pernah diberitahukan, ya tentunya juga kan nggak masuk akal. Karena peristiwa pencekalan itu adalah peristiwa hukum yang harusnya bersangkutan itu juga harus diketahui gitu ya. Dan harus juga dimengerti, ini ada pencekalan gitu. Gak mungkin dong tanpa ada alasan-alasan seperti itu penyidik atau katakanlah Polda melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Menurut saya itu gak benar gitu. Dan saya yakin itu ada surat itu. Dia harus menguji. Kalau dikatakan bahwa pencekalannya sudah berakhir, Roy Suryo harus menguji dengan cara bepergian ke luar negeri. Kan sederhana, untuk menguji apakah pencekalan itu sudah berakhir, maka Roy Suryo harus menguji itu dengan apa? Katakanlah dia ke Singapura. Ya monggo silakan. Gitu loh. Jadi kita jangan, hukum itu bukan satu upaya paksa itu bukanlah sesuatu yang bisa dinarasikan. Upaya paksa itu dibuktikan dengan adanya kalau untuk pencekalan ya termasuk upaya paksa. Ya monggo silakan. Jalan aja coba ke luar negeri, kita lihat apakah ini akan tidak bisa diizinkan atau tidak. Seperti itu kira-kira. Itu kan proses hukum ya. Proses hukum ini kan tahapan-tahapannya sudah jelas. Nah, apalagi itu proses pencekalan saudara Roy Suryo katanya kan, bahwa pencekalannya sudah habis. Nah, artinya kalau dia sudah habis ya berarti penegak hukum seharusnya memperpanjang kan? Memperpanjang pencekalan saudara Roy tersebut. Jadi kalau saya lihat ya aparat penegak hukum ya harusnya kalau seperti itu tidak perlu menunggu, harusnya melakukan secepatnya perpanjangannya. Selain pencekalan yang dipermasalahkan, Roy Suryo di gugatan pra-peradilan, keempatnya ialah soal sprindik. Ya, Roy Suryo geram saat dirinya mengaku tidak pernah diberitahu oleh penyidik Polda Metro Jaya mengenai sprindik. Bagi umpan ucapan, Roy Suryo langsung disambar para pendukung Jokowi. Menurut pendukung Jokowi, soal sprindik tidak ada kewajiban penyidik memberitahu, itu murni kewenangan kepolisian. Sementara itu, Ade Darmawan dengan enteng mengatakan perkara sprindik yang dipermasalahkan, Roy Suryo sudah berlalu dan tidak lagi relevan untuk kembali dibahas di pra-peradilan keempatnya kali ini. Kalau terkait sprindik, itu kan memang tidak ada kewajiban untuk diberitahukan. Karena yang diberitahukan itu adalah ya berkaitan dengan masalah perkara-perkara yang ditangani, yang bentuknya itu adalah pemberitahuan ya
apakah pemberitahuan SP2HP yang disampaikan kepada yang bersangkutan, dan di SP2HP itu biasanya sudah tertera ini ada sprindik nomor sekian, ada sprindik nomor sekian. Tetapi secara khusus sprindik itu diberitahukan, itu tidak ada perintah undang-undang harus diberitahukan, tidak gitu. Jadi kalau dikatakan oh ada sprindik ini tidak diberitahukan, ada sprindik ini tidak diberitahukan, nggak ada keharusan kok ya. Dan sprindik itu diketahui berkaitan dengan masalah-masalah, ada perkara-perkara yang sedang dikerjakan, itu ada di SP2HP ya yang dikeluarkan oleh penyidik. Di situ bisa dilihat dong oleh dia. Nah, kalau memang misalnya diragukan berkaitan dengan masalah-masalah sprindik itu, atau dia merasa keberatan dengan sprindik itu, dia kan bisa langsung nanyakan, ini sprindik tentang apa? Sprindik tentang apa? Karena saya katakan itu semua ada di SP2HP ya, surat perintah pemberitahuan tentang masalah penyidikan ya. Jadi itu lengkap. Jadi kalau ditanyakan secara khusus berkaitan dengan masalah itu nggak lazim gitu ya. Jadi menurut saya ini hanya mengada-ada aja. Kalau nanti istilahnya nggak diberitahukan, wah ini jadi objek prapit lagi. Apalagi katanya ada 2, berarti nanti prapitnya akan dua lagi berkaitan dengan masalah sprindik tidak diberitahukan. Itu bukan menjadi objek pra-peradilan. Terkait itu sebenarnya semuanya sudah berlalu. Sudah dilakukan prapit terhadap penangkapan, penggeledahan, dan lain sebagainya. Kalau itu dijadikan persoalan ya silakan monggo Mas Roy lakukan prapit. Tapi yakinlah bahwa prapit yang dilakukan propat prapit yang dilakukan mereka propat prapit itu tidak akan dikabulkan atau ditolak. Itu saya pastikan seperti itu. Bisa ditanyakan kepada aparat penegak hukum ya, bahwa tidak sampai di alamat yang dimaksud atau tidak sampai kepada yang bersangkutan. Karena kuasa hukum juga kan biasanya aparat penegak hukum kan, kepolisian atau pihak kejaksaan itu kan mengirimkan surat sesuai dengan alamat rumah atau alamat tempat tinggal yang bersangkutan. Jadi kalau itu kita tidak bisa mencampuri ya, karena seharusnya pengacara yang bersangkutan langsung mempertanyakan hal tersebut kepada pihak aparat penegak hukum. Sidang gugatan pra-peradilan Roy Suryo yang tidak hanya meminta masa pencekalannya dihapuskan, tetapi juga meminta status tersangkanya dibatalkan, membuat para pendukung atau relawan Jokowi meradang. Bagi mereka, apa yang dimohonkan Roy Suryo bukan hanya tidak masuk akal, juga keliru besar. Suhadi misalnya menyebut permohonan Roy Suryo soal pencabutan tersangka tidak tepat diselesaikan di ranah pra-peradilan, itu bukan domainnya. Satu-satunya langkah yang tepat adalah sidang pokok perkara utama. Jika Roy Suryo benar, maka dengan sendirinya status tersangka yang melekatnya batal demi hukum. Penetapan tersangka sudah selesai, sudah ditolak oleh oleh hakim tunggal prapit ya, yang menyidangkan dalam pokok perkara yang berkaitan dengan perkara yang sudah disidangkan itu kan sudah ditolak ya, sudah dinyatakan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik itu adalah sah menurut hukum. Jadi sudah clear, nggak ada lagi yang perlu dibahas berkaitan dengan masalah ini. Jadi kalau dia masih mempermasalahkan lagi, itu udah nggak tepat. Karena sudah ada putusan prapit berkaitan dengan status tersangka itu, dan di mana dalam putusannya status tersangka itu sudah sah, sudah benar. Penyidik melakukan penetapan tersangka sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Clear bagi saya. Berkaitan dengan pencekalan, itu tujuannya kan supaya si tersangka itu tidak melarikan diri atau tidak berpergian ke luar negeri ya, yang tanpa sepengetahuan daripada penyidik. Sedangkan status tersangka ini kan ada domain kerja yang berbeda, di mana penetapan tersangka itu ya, itu berdasarkan dengan peraturan-peraturan undang-undang yang berlaku di dalam KUHP maupun KUHP ya, di mana alat bukti berkaitan dengan penetapan tersangka itu sudah terpenuhi 2 alat bukti tersebut, maka penetapan tersangkanya itu
tidak bisa dibatalkan karena alasan tadi dia mengajukan berkaitan dengan masalah pencekalan karena wilayahnya berbeda. Penetapan tersangka kan udah selesai tuh kemarin. Saya rasa saat ini tidak tepat lagi kalau dia mengajukan penetapan tersangka. Kenapa penetapan tersangka itu sebelum dilimpahkan ke pengadilan? Nah, perkaranya kan sudah dilimpahkan. Saya rasa tidak relevan lagi untuk bisa diajukan. Jadi ya kembali lagi itu akan ditolak. Mengenai pra-peradilan keempat, Roy Suryo akhirnya mendapat tanggapan langsung dari Jokowi di Solo. Selain kecewa, Jokowi juga menantang Roy Suryo untuk berani bertarung di persidangan pokok perkara utama di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang selama ini diundur. Tantangan Jokowi terhadap Roy Suryo disampaikan langsung oleh Andi Azwan yang selama ini dikenal pendukung keras Jokowi. Andi Azwan juga menyebut Roy Suryo sebagai seorang pengecut yang tidak berani hadir di persidangan pokok perkara utama dan memilih sidang gugatan pra-peradilan untuk mengelur waktu. Kalau saya lihat ya, ini memang langkah-langkah yang dilakukan dari Prapit 1, 2, 3, dan yang keempat ini nanti ada yang kelima, ada yang keenam dan sebagainya itu memang upaya-upaya yang dilakukan oleh Roy Suryo melalui penasihat hukumnya untuk mengulur-ngulur waktu ya untuk masuk kemana? Ke pokok perkara ya. Sedangkan Pak Jokowi aja sudah mengatakan kan di Solo kemarin itu ya, ditunggu kapan nih Roy Suryo ini masuk ke pokok perkara ataupun Dr. Tifa masuk pokok perkara. Kalau dulu mereka itu selalu membuat suatu narasi ya yang mengatakan baik di mainstream, media mainstream maupun di podcast itu bahwa Pak Jokowi tidak akan berani tampil ataupun hadir di pengadilan pokok perkara. Dan akhirnya publik semua mengetahui kan ya, yang membuat kata-kata itu adalah mereka, tapi mereka sendiri takut untuk bisa menghadiri pokok perkara. Sekarang saya mau tanya, kalau kita tanya kepada mereka, punyakah mereka yang dinamakan barang bukti? Punyakah mereka saksi-saksi yang berkuliah bersama beliau? Mereka tuh tidak punya sama sekali, ya. Makanya mereka ini mencoba untuk bisa mengulur-ngulur waktu sambil mencari celah-celah untuk keluar, ya, dari lingkaran yang tidak berujung itu, sehingga mereka merasa bebas. Kalau mau diselesaikan ini segera, ya mereka harus hadir di sidang pokok perkara. Nah, yang menarik ini Roy Suryo kan sudah mempunyai planning tuh sampai kapan? Ya mungkin bisa sampai 19 kali mungkin ya. Jadi istilahnya dari dulu saya katakan, Roy Suryo itu adalah seorang pengecut. Mereka tidak punya barang bukti, mereka tidak punya saksi, dan semuanya berdasarkan asumsi dan pembenaran dari mereka itu yang berkedok sebagai ilmuwan. Di tempat terpisah, gugatan pra-peradilan Dr. Tifa turut menghadirkan ahli hukum Tutut Wijayanto. Dalam kesaksiannya, ahli hukum Dr. Tifa itu mempertanyakan perbaikan pasal yang dilakukan jaksa tanpa ada perintah dari hakim. Menanggapi ahli hukum yang dihadirkan Dr. Tifa, pendukung Jokowi kompak menuding ahli hukum yang dihadirkan Roy Suryo sama sekali tidak mengerti mekanisme sidang pra-peradilan. Dan berikut bantahan para pendukung Jokowi atas keterangan ahli hukum yang dihadirkan Dr. Tifa kemarin. Ini ngada-ngada sudah. Artinya sudah ada indikasi penyalahgunaan Prapit untuk kepentingan agar bisa mengulur waktu. Intinya seperti itu. Jadi saya rasa Didit pun itu nggak ngerti dia itu apa yang menjadi objek Prapit, yang mana bukan menjadi objek Prapit. Saya rasa ya silakan saja, itu hak prosedural ya, dijalankan saja, tapi sangat kecil kemungkinannya untuk dimenangkan lah, untuk diwujudkan atau diterima lah Prapitnya. Pada dasarnya ini perdebatannya itu adalah mengenai penggunaan pasal 75 ayat 4. Apakah benar penuntut umum itu mempunyai hak untuk langsung memperbaiki
surat dakwaan tanpa adanya nasihat atau perintah dari hakim, karena yang diberikan wewenang oleh undang-undang itu adalah hakim. Jadi menurut kami tetap, dan pra peradilan ini juga tidak mengada-ada, kami mendasarkan pada pasal 1 angka 15 yang antara lain adalah mengenai tindakan penuntut umum untuk melakukan penuntutan, dan penuntutan yang dilakukan itu adalah yang melawan hukum. Itulah tadi hakim memberi kesempatan. Yang mana di putusan itu tidak ada menyatakan hakim memberi kesempatan, tidak ada. Ya kan? Bahkan dia bilang itu adalah otonom, adalah hak jaksa. Oh tidak, itu inisiatif hakim. Bahkan dalam putusannya itu sendiri itu tidak disinggung ayat 4 itu. Kalau berkaitan dengan dakwaan, itu bukan wilayah Prapit, ya. Dakwaan itu ada di dalam pokok perkara. Jadi kalau pokok perkara itu sudah memang disidangkan berkaitan dengan masalah surat dakwaan, ya nggak bisa dibawa ke ranah Prapit. Karena Prapit itu ya, peradilan itu bukan wilayahnya kerja berkaitan dengan masalah pengadilan. Gitu kan, surat dakwaan itu adanya di wilayah kerja pokok perkara, adanya di pengadilan. Ya, nggak bisa diseret-seret dalam persoalan ini. Terus juga dikatakan tadi, katanya dia mengajukan ahli bahwa perbaikan itu tidak sah menurut hukum, ya, karena katanya tidak ada perintah dari pengadilan. Loh, kok perintahnya dari pengadilan? Menurut saya kacau aja ini, menurut saya. Kan? Perintah itu bukan dari pengadilan, perintah itu dari undang-undang, ya. Di mana undang-undangnya itu di pasal 75 ayat 4. Dikatakan dalam pasal 75 ayat 4 KUHP itu dinyatakan apabila surat dakwaan itu dinyatakan batal, maka jaksa penuntut umum dapat memperbaiki surat dakwaan sekali lagi untuk diajukan ke pengadilan. Selesai. Jadi nggak perlu surat, misalnya ada perintah dari pengadilan, ini harus diperbaiki dan sebagainya. Tidak, ya. Karena yang namanya kerja aparat penegak hukum itu kajiannya bukan hanya masalah berkaitan dengan perintah-perintah hakim, tapi juga perintah undang-undang. Kan itu jelas ada di dalam undang-undang. Tadi saya sudah jelasin, pasal 75 ayat 4 itu jelas sekali. Ya, apabila ya perkara yang namanya putusan sela dinyatakan dakwaan batal, itu bisa diajukan sekali lagi. Jelas dalam persoalan ini. Ya, jadi sekali lagi kalau dikatakan bahwa itu harus ada perintah dari pengadilan, itu pendapat yang ngawur menurut saya. Tadi saya menekankan pada pasal 75 ayat 4, dikatakan di situ adalah hakim memberi kesempatan kepada penuntut umum untuk memperbaiki dan memasukkan kembali surat dakwaan. Yang ini yang saya tanyakan atau yang kami tanyakan di dalam pra peradilan ini dan tidak mampu dijawab oleh saudara penuntut umum, yaitu apakah ada hakim memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk memperbaiki dan memasukkan kembali. Tidak ada. Anda cek, tidak ada itu. Di dalam penetapan tidak ada itu. Di dalam putusan sela tidak ada itu. Karena itulah maka nggak berani disinggung-singgung oleh rekan penuntut umum. Karena memang tidak pernah ada itu. Karena itu apa? Memasukkan kembali menjadi tidak ada dasar hukumnya. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.